Ya seperti simbah-simbah kita dulu ngajak ngomong sama pohonnya itu kan, ya kami juga sering ngajak-ngajak ngomong itu kan, satu-satu pohon bareng-bareng ya sering apa sholawat lah seperti itu dengan pohon nah, gitu. Alhamdulillah pohonnya ini hasilnya cukup lumayan, dan kita juga mencoba pohon yang tidak kita rawat itu juga sama dengan pisang-pisang yang lain, ada buriknya, hasilnya nggak maksimal, apalagi ketika barengan panen itu. Bahkan ini usia 8 bulan itu sudah panen, terus ini ada anak-anaknya sudah panen lagi selisih 2 bulan, sehingga sebenarnya pisang ini panennya terus menerus gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda, saya seorang petani. Jadi sejak 2019 saya memutuskan menjadi seorang petani. Nah, salah satu sektor usaha tani yang kami geluti yaitu di bidang horti, yaitu pisang, terkhusus pisang Cavendish. Perkebunan kami kurang lebih 3 hektar yang beralamat di Krenak Kidul, Sidomoyo, Ngodian, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya saya bisnis di bidang percetakan, yaitu di fotokopi dan percetakan. Ketika itu sejak SMA, saya sudah mengguliti, karena saya melihat SMA ini sebuah pasar ya, sebuah pasar orang pada berkumpul gitu kan. Nah, sehingga saya harus mencari sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, saya ketika itu menjadi salah satu freelance percetakan di Yogyakarta. Nah, seiring berkembangnya waktu, itu kan, seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah corona, gitu kan. Nah, sehingga kami melakukan pivot di dunia pertanian. Jadi kenapa kok manifestnya pisang di perkebunan pisang ini tidak hanya saya sendiri, itu kami bermitra dengan teman, gitu kan. Dan teman ini memang pengen pisang, gitu kan. Nah, setelah saya melakukan pencarian, itu kan, riset, itu kan, ternyata memang pisang ini kebutuhannya banyak, itu kan. Dan lahan yang kami sewa ini memang sangat cocok untuk pisang. Nah, kalau saya pribadi, dulu saya punya masalah di kotoran hewan. Saya kan dulu beternak domba ya, beternak domba, kohirnya banyak, itu menjadi limbah. Akhirnya saya bikin pupuk, dan ternyata pupuk ini sangat cocok untuk pisang. Nah, sehingga ide teman saya ini sangat sinkron dengan apa yang saya lakukan. Nah, sehingga kita melakukan perkebunan pisang ini karena teman juga pengen pisang dan saya ada pupuknya itu kan. Nah, sehingga kami sinkron itu. Nah, sehingga kami putuskan untuk di pisang. Selain kebutuhan pisang juga banyak, terkhusus di Jakarta. Jadi saya melihat toko-toko buah yang ada di Jakarta itu sangat banyak. Hampir setiap gang itu ada, itu kan, ribuan jumlahnya. Dan saya melihat ketika kita amati ya, itu pasti habis, itu kan. Otomatis kan itu kebutuhannya sangat banyak, itu kan. Dan saat ini masyarakat luas sudah memahami terkait dengan sehat dengan pisang, itu kan. Nah, sehingga kami juga melakukan pisang ini ya kami rawat juga dari pupuk-pupuk organik, gitu kan. Sehingga nanti hasilnya juga lebih sehat, gitu kan. Kenapa saya milih Cavendish? Karena memang Cavendish ini sangat cantik ya, buahnya itu cantik, mulus, bagus kalau dirawat, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasarnya itu masih besar. Karena di Cavendish ini tidak semudah dibayangkan untuk perawatannya. Nah, sehingga ketika kami bisa fokus merawat, tentu peluangnya akan lebih besar. Pisang Cavendish ini kan panennya 8 bulan. Nah, sehingga kita harus sadar, kita harus menyiapkan. Kalau untuk harian itu kan, ya pasti panennya 8 bulan kan, ada uangnya 8 bulan. Nah, sehingga kita harus sadar sebagai petani, selama per bulan itu harus ada pemasukan apa. Nah, makanya di lahan ini kita nyewa 3 hektar itu, yang 1 hektar kita gunakan untuk pertanian yang lain yang bisa menghasilkan uang bulanan. Tapi seandainya kita punya modal yang banyak, ya nggak apa-apa, gitu kan. Sehingga kita harus puasa selama 8 bulan. Kalau kami sebagai petani kecil, gitu kan. Tapi kalau kita punya modal, ya kita harus menyiapkan selama 8 bulan ini kita harus puasa. Itu pun kalau hasil panennya bagus. Kalau enggak, kita ya ini innalillahi kan seperti itu. Jadi untuk perawatan Cavendish ini, kalau seandainya kita ingin hasilnya lebih maksimal, di tempat kami itu sebelum penanaman lubangnya juga pupuknya harus bagus juga, itu kan. Kami menggunakan pupuk kandang yang kami buat sendiri, itu kan. Pastikan sudah fermentasi pupuk kandangnya, itu kan. Itu yang pertama. Terus nanti dikasih dolomit juga, itu kan. Itu untuk menetralkan pH tanah, itu kan.
Nah, setelah itu pohon dimasukkan di dalam lubang tersebut, terus dirawat sebulan sekali. Itu harus ada pemupukan kandang. Itu kan lebih bagus lagi karena saya melihat, saya mengamati di lahan kami, ternyata pupuk terbaik itu ya tangan dan kaki kita itu. Jadi ketika pohon-pohon pisang kami itu yang sering kami lewati, yang sering kami rawat, itu lebih baik. Beda yang di pojok itu jarang kami lewati itu. Perkembangannya beda. Padahal tanamannya lebih duluan yang di pojok. Yang sebelah sini, yang sebelah utara itu penanamannya terakhir. Penanamannya pertama, tapi yang sebelah selatan ini penanamannya terakhir, tapi lebih cepat yang sebelah selatan. Karena itu sering kami lewati, sering kami lihat, tamu-tamu juga pasti datang, itu ternyata lebih cepat berbuah itu kan. Ya seperti simbah-simbah kita dulu ngajak ngomong sama pohonnya itu kan. Ya kami juga sering ngajak-ngajak ngomong itu kan, satu-satu pohon bareng-bareng ya, sering sholawat lah seperti itu dengan pohon gitu. Alhamdulillah pohonnya ini hasilnya cukup lumayan, dan kita juga mencoba pohon yang tidak kita rawat itu juga sama dengan pisang-pisang yang lain, ada buriknya, hasilnya nggak maksimal, apalagi ketika barengan panen itu. Bahkan ini usia 8 bulan itu sudah panen, terus ini ada anak-anak yang sudah panen lagi selisih 2 bulan, sehingga sebenarnya pisang ini panennya terus-menerus gitu kan. Di lahan kami ini memang kami mencari pisang yang memang benar-benar Cavendish. Yang pertama itu kita pastikan itu kan. Dan kemarin kami tanam 3 bulan setelahnya itu anakannya banyak, Mas. Anakannya banyak. Nah, terus anak-anak ini sebaiknya dimatikan, jangan diambil. Karena ketika nanti diambil, nanti mengganggu kesehatan induknya. Tapi cukup dimatikan saja. Jadi ketika ada indukan, anakannya itu sekitar 10 kemarin, itu sekitar 10 anakan. Itu kami matikan. Kita sisakan 1 atau 2 saja untuk calon indukan berikutnya. Contoh yang ini kan ada yang besar 1. Nah, ini calon indukan berikutnya ketika induknya sudah dipanen. Nah, sehingga kemarin ketika banyak masyarakat yang mau beli bibit, ya belum kami izinkan itu kan, karena kami memastikan ini benar-benar Cavendish yang memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena Cavendish kan jenisnya banyak. Ada Cavendish yang susah untuk dikuningkan gitu kan. Ada Cavendish yang mudah protol gitu itu kan. Dan alhamdulillah kemarin kita bertanya ke teman-teman yang sudah menggeluti Cavendish duluan, nah ini gimana pisangnya, bagus itu, seperti itu. Nah, sehingga bulan depan kita sudah mulai pembibitan gitu kan, sehingga ketika masyarakat membutuhkan bibit, insya Allah kami siap gitu kan. Dan untuk hasilnya bisa melihat di sini dulu seperti apa, baru nanti bisa ambil bibitnya. Nah, jadi Cavendish ini kan segmentasinya beda ya. Contoh kalau rojo ini biasanya kan laku ketika ada banyak hajatan gitu kan, karena mungkin tradisi ya, segmentasinya di adat gitu kan. Tapi beda dengan Cavendish. Cavendish ini bisa untuk harian gitu kan. Karena memang bentuknya juga bagus, cantik, mulus. Nah, sehingga untuk dikonsumsi itu harian itu sangat lezat gitu kan. Selain itu juga ini Cavendish ini biasanya untuk catering. Ya, untuk catering ini cocok juga. Nah, jadi kalau masuk ke pasar modern itu yang jelas kualitasnya ya, Mas ya. Dari selaku produsen kan, selaku yang merawat pisang ini, pastikan pisangnya itu grade A. Kan kami ada grade A, grade B, grade C itu kan. Nah, biasanya untuk yang catering itu cukup grade B atau grade C itu kan. Jadi itu masih masuk, tapi untuk supermarket itu harus grade A. Dan perawatannya pun untuk menjadikan pisang jadi grade A itu juga membutuhkan effort yang besar juga. Sehingga kami punya recording, 3.000 itu kami punya recording, harus panen kapan gitu kan. Terus ketika pemupukan kapan, itu harus kita miliki itu recording seperti itu. Ini memang baru pertama kali kami menanam pohon pisang dengan sebanyak ini gitu kan. Kemarin untuk manajemen yang saya lakukan, pertama harus ada koordinator lahan. Koordinator lahan ini yang bertanggung jawab terkait dengan lahan gitu kan.
terkait dengan database setiap pisang. Nah, yang kedua, kami menggunakan tim lapangan itu yang selalu membersihkan lahan-lahan. Kami ada freelance simbok-simbok itu kan, di rumah saya kan banyak lansia yang nganggur itu kan, tapi mereka tuh pengen produktif gitu kan. Nah, sehingga kemarin Mbok seandainya kalau saya ajak ke lahan pripun gitu kan untuk merawat pisang. Tugasnya adalah menjabuti suket-suket gitu kan. Nah, itu alhamdulillah mau. Jadi ketika ke lahan saya biasanya ngajak sekitar 5 simbok-simbok, 5 sampai 10 simbok-simbok gitu kan. Beliau tugasnya adalah jabuti suket, dan beliau di rumah juga punya kambing, domba atau sapi, sehingga suket ini bisa untuk makanan ruminansia mereka gitu. Sehingga kami saling menguntungkan. Yang pertama sebelum kita nanam pisang itu harus luruskan niat kita dulu gitu kan. Luruskan niat gitu kan, karena ketika seperti halnya dulu ketika saya memulai di domba saya itu mati gitu kan, karena niat saya salah, karena langsung ke ekonomi gitu kan. Tapi ketika di pisang ini saya luruskan niat, ya semua yang saya lakukan adalah ibadah karenanya gitu kan. Insya Allah ketika kita nggak mendapatkan sesuatu di dunia ini, ya insya Allah di akhirat nanti kita dapatkan gitu kan, seperti itu. Yang kedua baru motifnya tentang kesehatan. Nah, sehingga ketika motifnya adalah sebuah kesehatan, kita pasti akan merawat apa yang kita rawat itu dengan semaksimal mungkin gitu kan. Kita berikan makanan yang sebaik mungkin dan sesehat mungkin. Seperti contoh, kami di pisang ini kita menggunakan pupuk kandang kami yang sudah kami fermentasi gitu kan. Nah, sehingga kita rawat sebulan sekali dengan hati yang tulus, dengan kasih sayang gitu kan. Itu kan lebih maksimal. Nah, baru yang ketiga adalah motif ekonomi. Ketika kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita, insya Allah pasti akan, siapa yang nandur pasti akan ngunduh juga gitu kan. Seperti itu. Sehingga pesan saya seperti tadi, yang pertama luruskan niat, yang kedua baru motif kesehatan, yang ketiga baru motif ekonomi. Jangan dibalik. Motif ekonomi dulu. Wah, kalau nandur 3.000 pisang, satu pohon 500.000. Berarti berapa itu? 1,5 M gitu kan. Nah, itu jangan seperti itu. Karena memang di lapangan tidak semudah dibayangkan. Tetap luruskan niat.